Terima kasih untuk acara hari ini. Perayaan Ekaristi dengan pemberkatan dan pembentusan dan dilanjutkan dengan ramah-tamah di tempat ini, sehingga dengan demikian minimal kita lebih mengenal lebih jauh di LC kan. Sejak baku dampak pertama pengurus yang lalu dalam masa transisi, sebelum selesai dan kemudian masa transisi sampai persiapan untuk pengurus yang baru. Dengan demikian minimal kita lebih mengenal, dan kalau lebih mengenal apa artinya kan, lebih mengasihi, ya, lebih mencintai, dan karena itu lebih merasa memiliki LC, bahwa LC itu adalah bagian integral dari Gereja Katolik Uskupan Manado. Dan ya, saya ucapkan persiap kepada moderator Besar Marianus dengan Dewan Penasehat rohani, baik imam maupun awam, kepada Dewan Provinsial, kemudian pengurus harian dan divisinya yang luar biasa dengan kisah tadi yang sudah diceritakan, baik tadi yang diangkat oleh Bapak Ketua Harian, pengurus harian yang mengangkat itu mengakui orang ini melanjutkan jiwa semangat yang sudah dimulai, dan ya Bapak Luki mewakili para perintis, mereka yang tadi kita dengar membesarkan dan yang memelihara dengan segala dukungan, tapi juga lain-kali mungkin penolakan. Dan kemudian Pastor Marianus tadi menggarisbawahi lagi apa yang telah dimulai oleh LC ini. Saya kira ini menjadi suatu kisah sejarah LC, mulai dari awal sampai dengan 22 tahun ini, dan sekarang orang LC pengurus yang baru ini memulai mau dengan komitmen, menyatakan komitmen kami mau melanjutkan lagi ini, misi ini, spirit ini, semangat ini, dengan konteks yang seperti sudah diungkapkan tadi. Saya juga sudah dengar di dalam kisah itu, konteks tentu berbeda, tapi bukan berarti tidak ada itu kan, pasti ada juga ancaman-ancaman tertentu. Seperti juga orang tahu bahwa ternyata ancamannya antara lain yaitu iman, tapi juga ancaman lain ada real sekali sekarang. Kita ingat tahun lalu Minggu Palma, apa yang terjadi di Katedral Makassar. Siapa mau sangka bahwa di tengah-tengah tenang-tenang masih ada gerakan-gerakan untuk menghancurkan kesatuan kita. Maka saya kira itu tetap real, walaupun mungkin konteks sudah berbeda. Tapi moderator tadi mengatakan, menggarisbawahi bahwa orang fokus sekarang lebih pada menjaga ini kekayaan iman gereja kita yang diwariskan oleh Yesus dan dihayati dengan rupa-rupa cara, dalam rupa-rupa bentuk, khususnya untuk umat Kristiani kan ada rupa-rupa bentuk juga, ada rupa-rupa wajah, ada rupa-rupa denominasi. Tapi orang dalam arti tertentu bersyukur Gereja Katolik masih menunjukkan itu kesatuan luar biasa. Mulai saja dari LC, kita dengar tadi LC, yang lain-lain mulai pecah-pecah, terbagi-bagi, tapi LC selama 22 tahun masih tetap satu. LC, yes! LC, yes! Radio Kristi. Halo! Ini, semangat ini tentu di dalam kesatuan Gereja Katolik yang tetap menjaga itu kesatuan. Coba bayangkan orang gereja ini dengan apa itu komposisi umat lebih dari 1 miliar, tapi masih menjaga kesatuan. Apalagi LC dan di Uskupan Manado ini, berapa banyak, tentu ini menjadi suatu tantangan.
Bagaimana sebagai kelompok kecil, komunitas Kusupan ini tetap menjaga juga itu spirit, semangat kesatuan itu di dalam kesatuan gereja Katolik. Nah, salah satu bentuk, coba bayangkan ya, ketika dunia sekarang lagi krisis dengan perang itu terjadi di dunia sana, siapa mungkin pusing dengan itu kejadian di sana. Tapi gereja Katolik diajak untuk mari orang peduli persatuan dunia ini. Dan itu hanya bisa terjadi karena kesatuan di bawah kepemimpinan dari pemimpin kita, Paus Fransiskus. Siapa mau peduli dengan perang-perang itu? Memang negara-negara, pemimpin negara berkumpul, tapi ya banyak cuma di debat-debat, diskusi, ada rupa-rupa kepentingan, tapi gereja Katolik tetap melihat kepentingan satu, yaitu damai di muka bumi ini. Dan saya kira itu sesuai dengan semangat dari LC juga, kan, membawa damai, membawa kasih di bumi di mana kita ada, kan, di lingkungan Gereja Katolik Kusupan Manado. Sehingga dengan demikian memang ini spirit ini, semangat ini memang tetap relevan, ya, tetap aktual, tetap berarti, bermakna di tengah-tengah baik lingkungan umat sendiri internal maupun dalam kebersamaan dengan kelompok-kelompok lain yang ada di Kusupan kita, di sekitar kita, ya, umat yang lain, golongan yang lain, dan masyarakat bersama dengan tentu pemerintah bekerja sama. Tadi sudah disebutkan juga, luar biasa LC menghasilkan juga, membuahkan orang-orang yang bisa berperan di dalam hidup kemasyarakatan dan pemerintahan. Sebab dengan demikian lalu bisa menyumbang nilai-nilai yang ada di dalam LC, di dalam kepemimpinan lingkup lebih luas masyarakat dan pemerintahan. Karena itu saya mengatakan kepada kelompok sebelum berakhir itu tugas, ya, sebelum berakhir bulan November, kan, kita bilang ini nilai yang bagus dari LC, coba itu dituliskan supaya menjadi sejarah, jangan cuma lisan, sebab kalau lisan bisa lalu hilang atau bisa disampaikan tapi menurut persepsi atau pengetahuan orang-orang yang menyampaikan secara lisan. Tapi kalau itu ditulis, bayangkan ini dalam Alkitab ini, kan, kitab suci, seribuan tahun, tapi menjadi kasana, kekayaan rohani yang karena tertulis lalu bisa diwariskan terus menerus. Kalau tidak ditulis seperti kitab suci itu, wow, luar biasa, ini kekayaan rohani ini hilang, tidak ada bekas, atau ada tapi hanya sepenggal saja. Tapi dengan ada baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, lalu itu saling melengkapi. Sejarah itu ditulis, dan sejarah itu ya direfleksikan terus menerus, yang lama dan baru. Demikian juga LC, 22 tahun lewat. Nah, sekarang mari menulis lagi kembali sejarah kisah dari LC ke depan, dengan konteks memang berbeda, tapi jangan lupa bahwa orang manusia tetap manusia di bawah matahari yang sama. Seperti kitab Pengkhotbah katakan, nil novum sub sole, tidak ada yang baru di bawah matahari. Lihat di kitab Pengkhotbah 3 pasal 3 dan seterusnya, untuk mengatakan kepada kita orang tetap manusia, sama, ciptaan Tuhan, semua berharga, tapi juga kadang-kadang ada yang tidak menghargai satu sama lain sebagai ciptaan. Nah, itu tugas dari LC. Mari tetap menjaga semangat itu. LC, yes, LC, yes. Thank you, Chris. Maju. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Yang Mulia